teman-teman, nama saya Ayasa Hidayah dari Prodi Agribisnis dengan nomor induk ABN 211009 Universitas Cordova. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Bahasa Indonesia saya. Untuk soal yang pertama, kenapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa nasional yang menyatukan bangsa. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan serta yang menyatukan bangsa. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan. Serta sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa. Yang dimaksud tingkat bahasa adalah bahasa kasar dan bahasa halus. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa pergaulan di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistematis, arbitrter, produktif, unik, serta universal? Bersifat sistematis berarti bahasa tersusun menurut suatu pola tertentu dan bersifat sistemin. Berarti bahasa terdiri dari sub-subsistem. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Jadi, bahasa harus selalu dipelajari untuk menemukan makna yang tepat sesuai dengan berkembangnya manusia sebagai pemakai bahasa. Yang kedua, bahasa adalah suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Arbitrer atau mana suka berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Makna sebuah kata tergantung dari konvensi atau kesepakatan masyarakat yang bahasa bersangkutan. Yang ketiga yaitu unik. Unik merupakan bentuk atau jenisnya yang lain daripada yang lain dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi, unik dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai. Selanjutnya yaitu produktif. Produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ketika kamu mencoba ingin produktif, itu artinya kamu mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Yang terakhir yaitu universal, artinya umum. Sebagai contoh, konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercayai berlaku universal, sebab konsep ini dipercayai dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam, berkulit putih, beragama Islam ataupun beragama Kristen, apakah ia orang Tionghoa atau orang Amerika. Untuk soal yang ketiga, apa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Fungsi bahasa Indonesia, bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media, bahasa massa, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Untuk soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan daftar pustaka dan kutipan? Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Sedangkan kutipan merupakan kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan dari penulis, melainkan pinjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang yang diambil dari sumber tertentu dengan kalimat tersendiri. Hal ini tidak berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Untuk soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan kebiasaan yang diwariskan dari masyarakat secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya, yang berupa nilai-nilai, ide, pandangan lokal, karya pengetahuan, pengalaman atau aktivitas yang menyangkut pemanfaatan ilmu dan lingkungan dan sumber daya alam. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan warisan dari nenek moyang yang diajarkan dari generasi ke generasi yang sudah menyatu dengan kehidupan pada suatu tempat sehingga berperan dalam kebiasaan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Untuk soal yang keenam, kearifan lokal yang ada di Sumbawa Barat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Upacara nyorong merupakan salah satu bagian dari proses pernikahan putra-putri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan upacara pengantar barang-barang dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan. Biasanya, barang-barang yang diantar berupa bahan makanan, bahan pembuatan kue, ternak, pakaian, serta tempat tidur. Barang-barang tersebut diantar beramai-ramai dan dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Selain itu juga, upacara nyorong dijadikan sebagai acara silaturahmi antara kedua pihak keluarga. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Sumbawa yaitu nilai ketahanan, nilai kemanusiaan, nilai kehidupan, nilai spiritual, nilai ritual, nilai moral, nilai sosialisasi, dan nilai intelektual. Untuk soal yang terakhir, menurut Anda apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan bahasa yang benar? Menurut pendapat saya, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Sekian tugas video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.